Apakah benar penderita diabetes tidak boleh makan nasi putih sama sekali? Atau mungkinkah sebenarnya masih bisa, asalkan tahu caranya? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Hari ini, mari kita bahas bersama bukan sekadar boleh atau tidak, tapi bagaimana caranya agar nasi putih bisa tetap dinikmati tanpa membuat gula darah melonjak tinggi. Dan yang paling menarik, ternyata ada teknik sederhana di dapur yang bisa membuat nasi putih jadi lebih bersahabat bagi tubuh kita. Mari kita mulai dari fakta yang sering membuat kita khawatir. Nasi putih memiliki angka indeks glikemik yang cukup tinggi, bisa mencapai kisaran 70 hingga 90, tergantung jenis beras dan cara memasaknya. Artinya, setelah dikonsumsi, nasi putih bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat. Bagi Anda yang sedang menjaga gula darah, hal ini tentu bisa menjadi masalah. Tapi, apakah itu berarti Anda harus benar-benar meninggalkan nasi dan memilih makanan lain yang mungkin tidak cocok di lidah? Tidak juga. Justru, yang perlu dilakukan adalah mengubah cara kita menyajikan dan menikmatinya, bukan menghilangkannya sama sekali. Banyak orang merasa tubuhnya cepat lemas jika belum makan nasi, seolah-olah tenaga belum benar-benar masuk ke dalam tubuh. Ini wajar terjadi, karena nasi putih mengandung karbohidrat sederhana yang mudah dicerna, dan cepat diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi. Namun, proses yang terlalu cepat ini justru bisa menjadi masalah bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah. Saat nasi dikonsumsi tanpa pendamping yang cukup serat atau protein, glukosa dari nasi langsung melonjak dalam darah. Akibatnya tubuh memang terasa bertenaga dalam waktu singkat. Tapi kemudian energi itu cepat menghilang. Rasa lapar pun muncul kembali dalam waktu yang tidak lama. Bahkan bisa memicu keinginan untuk makan berlebih, atau ngemil gorengan, bahkan makanan manis. Karena itu, bukan nasi putihnya yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan pola penyajiannya yang perlu diatur ulang dengan lebih bijak. Salah satu strategi paling sederhana dan efektif adalah dengan menambahkan serat dalam jumlah yang cukup ke dalam setiap piring makan. Serat dari sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, buncis, wortel, atau bahkan kacang panjang berfungsi memperlambat laju penyerapan glukosa dari nasi di dalam usus. Semakin banyak serat, semakin lambat pula proses pelepasan gula ke dalam darah. Ini artinya tubuh tidak akan mengalami lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Dan rasa kenyang pun bertahan lebih lama. Sebagai pedoman praktis, jika Anda meletakkan 1 genggam nasi di piring, maka tambahkan 2 genggam sayur sebagai pendamping. Kombinasi ini tidak hanya menyeimbangkan komposisi makanan, tapi juga membantu menjaga kestabilan energi dan mencegah rasa lapar berulang yang berbahaya bagi pengolahan gula darah harian. Perlahan-lahan tubuh Anda akan terbiasa dengan pola ini, dan rasa kenyang pun terasa lebih nyaman serta tahan lama. Selain dari sayur, kita juga bisa menambahkan biji-bijian seperti chia atau biji rami saat menanak nasi. Meskipun tidak langsung menurunkan indeks glikemik nasi itu sendiri, tambahan serat dan lemak sehat dari biji-bijian ini akan membantu memperlambat proses pencernaan secara keseluruhan. Sehingga kadar gula darah tidak melonjak secepat biasanya. Di beberapa kebiasaan rumah tangga Asia, memasukkan biji-bijian saat memasak nasi bahkan sudah menjadi tradisi. Anda bisa mencobanya di rumah untuk variasi rasa dan manfaat yang lebih baik. Kalau Anda sering merasa lapar kembali padahal baru saja makan nasi, bisa jadi penyebabnya adalah karena tidak ada lauk protein yang cukup. Protein berperan penting dalam menyeimbangkan efek karbohidrat pada gula darah. Makanan seperti ayam kampung rebus, ikan kukus, tahu, tempe, dan telur adalah pilihan yang baik. Dengan tambahan protein, tubuh lebih lama merasa kenyang dan tidak mudah mengalami lapar tiba-tiba yang kerap membuat kita ngemil sembarangan. Coba perhatikan, apakah porsi protein dalam piring Anda sudah cukup selama ini? Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua lemak itu buruk. Dalam tubuh, lemak memiliki peran penting yang sering kali diabaikan, terutama dalam membantu mengatur kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, lemak sehat justru dapat menjadi teman yang baik dalam menjaga kestabilan energi dan memperlambat lonjakan glukosa setelah makan. Lemak sehat bekerja dengan cara memperlambat proses pengosongan lambung dan pencernaan karbohidrat, sehingga penyerapan glukosa dari nasi ke dalam aliran darah berlangsung lebih bertahap. Ini sangat penting, karena penyerapan yang terlalu cepat seringkali menjadi pemicu naik turunnya gula darah secara drastis, yang tentu tidak diinginkan.
Sumber lemak baik ini bisa Anda dapatkan dari bahan-bahan alami yang mudah dijumpai di dapur sehari-hari, seperti minyak zaitun, buah alpukat, aneka kacang-kacangan, serta ikan berlemak seperti tongkol, sardin, dan salmon. Sebagai contoh praktis, Anda bisa mencoba menyajikan nasi hangat dengan sedikit tetesan minyak zaitun, lalu tambahkan irisan alpukat segar, daun bawang, dan telur rebus sebagai pelengkap. Rasanya gurih, segar, dan jauh lebih mengenyangkan. Bagi yang belum terbiasa, mungkin terdengar aneh memadukan nasi dengan alpukat. Tetapi ini sudah lama diterapkan dalam pola makan di beberapa budaya, terutama karena manfaat kesehatannya. Lemak dari alpukat dan telur tidak hanya memberikan rasa nikmat, tetapi juga menjaga rasa kenyang bertahan lebih lama dan mengurangi keinginan untuk ngemil setelah makan. Bila Anda menyukai ikan, menambahkan potongan kecil ikan panggang atau kukus juga bisa menjadi variasi yang tidak kalah lezat. Dengan menambahkan lemak sehat dalam porsi yang tepat, Anda tidak hanya menikmati makanan yang enak, tapi juga membantu tubuh bekerja dengan lebih seimbang dalam mengelola gula darah. Sekarang, kita bahas satu teknik yang menarik, nasi dingin. Caranya mudah, masak nasi seperti biasa, lalu dinginkan di dalam kulkas semalaman. Saat nasi didinginkan, sebagian kandungan patinya berubah menjadi pati resisten yang lebih sulit dicerna dan diserap tubuh. Ini membuat lonjakan gula darah setelah makan nasi menjadi lebih rendah. Anda bisa memanaskannya kembali keesokan harinya atau menjadikannya bahan untuk nasi goreng sehat. Gunakan minyak zaitun, tambahkan sayuran, dan masukkan protein seperti telur atau ayam. Kombinasi ini bisa memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama dengan risiko gula darah yang lebih ringan. Kalau Anda punya pengalaman mengganti cara makan nasi seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sebutkan nama dan usia Anda, lalu bagikan perubahan apa yang Anda rasakan. Apakah kadar gula darah menjadi lebih stabil atau tubuh terasa lebih bertenaga? Pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi berharga untuk yang lainnya. Untuk Anda yang merasa nasi putih terlalu berat, beras merah, beras hitam atau jenis beras basmati bisa jadi pilihan. Beras-beras ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, serat lebih banyak, dan kandungan vitamin serta mineral yang lebih baik. Rasanya pun khas. Beras merah cenderung padat dan mengenyangkan. Sementara, basmati memiliki aroma lembut dan bentuk yang unik. Setelah terbiasa, banyak orang justru merasa lebih cocok dengan pilihan ini. Ada pula tambahan kecil yang ternyata memberikan dampak besar, yaitu unsur asam dalam makanan. Cuka beras, air perasan limon, atau bahkan makanan fermentasi seperti kimchi memiliki sifat asam yang bisa memperlambat pengosongan lambung. Ketika makanan berada lebih lama di lambung, maka penyerapan gula pun berlangsung lebih perlahan. Anda bisa mencoba menambahkan sedikit cuka atau lemon saat menyajikan nasi. Atau, bagi yang suka bereksperimen, campurkan nasi hangat dengan parutan kulit lemon untuk aroma segar yang menambah selera. Meskipun tidak secara langsung menambah serat, cara memasak nasi juga punya pengaruh terhadap kandungan nutrisinya. Nasi yang dimasak dengan cara dikukus atau dengan metode tradisional seperti diaron lalu dikukus kembali cenderung memiliki tekstur yang lebih padat dan tidak terlalu lembek. Ini dapat membantu mengurangi laju pencernaan karbohidrat. Di sisi lain, nasi yang terlalu matang dan lembek justru lebih mudah dipecah menjadi gula oleh tubuh. Maka, tidak ada salahnya sesekali mencoba kembali metode memasak yang lebih sederhana namun berdampak besar. Banyak orang mengira bahwa menjaga pola makan berarti mengucapkan selamat tinggal pada makanan yang disukai. Padahal, dengan sedikit penyesuaian di dapur, kita bisa tetap menikmati makanan favorit tanpa rasa bersalah. Nasi putih memang tinggi glikemik, tetapi bukan berarti musuh utama. Dengan menambahkan serat, protein, lemak sehat, unsur asam, serta memperhatikan metode memasak dan porsi makan, nasi tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat dan seimbang. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya seperti ini. Masih banyak hal menarik yang akan kita bahas bersama. Mari terus hidup sehat dengan cara yang lebih bijak, lebih sadar dan tetap penuh rasa syukur.